asam lambung ini bahaya nggak sih? Menurut aku sih enggak. Awalnya juga aku pikir ya, karena banyak banget cerita aneh-aneh. Kadang aku suka parno, tapi setelah aku sembuh dan pada saat itu sering ngobrol sama dokter, sama orang yang udah sembuh, ternyata asam lambung itu hanya perlu perubahan dari diri kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita harus rubah. Dan apa sih yang memperparah keadaan kita? Di sini aku bakal sharing juga ya pengalaman aku. Kalian juga pasti bisa. Yuk simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian ya seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Sebenarnya hari ini tuh jadwal aku untuk live, cuman aku tuh lagi ngantuk banget ya. Ini mata aku aja udah kayak pengen tidur banget. Jadi kemarin tuh aku baru lagi begadang setelah sekian tahun ya. Jadi aku setelah sembuh dari GERD, pada saat berjuang dan sampai sembuh, aku tuh nggak pernah begadang, nggak pernah tidur di atas jam 11 malam. Semalam aku tidurnya setengah 1 karena memang ada sesuatu dan lain hal. Jadi ada saudara aku ya, dia itu dari Sulawesi. Alhamdulillahnya setelah 6 tahun ya, dia ketemu aku. Karena pada saat kemarin mudik, dia lagi ada tugas di luar daerah, jadi nggak sempat ketemu, makanya semalam itu kayak keliling bareng-bareng ya, happy sih, cuman baru berasa keesokan harinya, jadi nggak enak banget. Aku tadi tuh coba tidur sebentar, cuman kayak belum benar-benar cukup tidurnya, makanya aku nggak bisa live ya. Nah teman-teman, tadi aku pulang kerja, itu gerimis, kehujanan. Aku nyampe rumah langsung bikin jahe sama kunyit. Kebetulan videonya udah aku upload, jadi kalian boleh contoh, boleh dicoba di rumah, semoga bermanfaat. Itu adalah salah satu cara aku membuat ramuan kunyit pada saat aku berjuang dan juga pemulihan. Karena banyak sekali yang nanya, Bunda, kira-kira kita bisa nggak sih kalau misalnya ikhtiar dengan konsumsi kunyit atau obat-obatan tradisional, kira-kira bisa sembuh nggak sih? Nah jadi ini dia adalah yang aku buat tadi ya, aku udah siapin karena memang ini aku pengen minum. Ini udah dingin ya, udah suam-suam kuku. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Tadi aku hanya kasih gula jawa, nggak aku kasih madu lagi. Karena kalau kasih madu nanti makin manis banget. Aku kurang suka manis. Jadi kalian kalau misalnya pengen konsumsi kunyit atau jahe, caranya seperti itu, atau juga bisa diiris tipis-tipis kemudian diseduh ke dalam gelas, dipakai air panas, kemudian tambahkan gula aren ataupun gula jawa atau madu sesuai dengan selera kalian aja ya. Nah selain ramuan tradisional ini juga bisa konsumsi madu Zetsmak ya. Ini adalah madu Zetsmak yang sering aku konsumsi. Kalau misalnya kalian pengen yang simple, ini boleh. Harganya itu sekitar 145.000. Ini menurut aku bagus juga ya, membantu aku. Jadi kalau pada saat itu aku lagi ada duit ya, beli ini. Harganya 145.000 madu Zetsmak. Ini aku beli 9 botol loh, lumayan ya. Dan kalau misalnya uang aku lagi nggak ada tuh tanggal tua, aku bikin ramuan sendiri nih dengan catatan. Kita tuh kalau misalnya mau ikhtiar dengan obat-obatan tertentu, kita harus disiplin. Terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, nggak boleh begadang juga. Dan hindari makanan-makanan yang memicu gas ya, seperti apa? Ya, pedas. Kemudian sayur-sayuran yang memicu gas seperti kol yang susah dicerna ya. Jadi dihindari, itu bisa sembuh insya Allah, yang penting kita disiplin. Nah banyak banget yang nanya, Bunda kira-kira asam lambung ini bisa sembuh nggak sih? Menurut saya sih bisa. Dan kenapa sih asam lambung kita itu tidak kunjung sembuh? Apa sebenarnya yang memperparah keadaan kita? Sebenarnya teman-teman, yang memperparah keadaan kita itu adalah dari kita sendiri. Kalau kita udah tahu nih ada asam lambung, ada GERD, karena ada beberapa ya kategori. Kalau kita misalnya ngalamin kayak ada penyakit di perut, itu kan ada banyak ya. Kalau misalnya aduh perut aku lagi sakit nih, atau mah aku kambuh, kan ada yang namanya dispepsia ya. Kalau aku dijelasin sama dokterku ada dispepsia organik sama dispepsia fungsional. Sering juga aku bahas di video meskipun aku bukan dokter, tapi karena aku pada saat itu kalau setiap kali kontrol itu dijelasin sama dokterku.
Dispepsia organik itu ketika sudah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan oleh dokter, nanti ditemukan adanya kayak ada hasilnya gitu loh. Ada radang, tukak, kemudian luka dan sebagainya. Sedangkan dispepsia fungsional ketika dokter sudah melakukan pengecekan tapi semuanya itu normal, nggak ada apa-apa, itu namanya dispepsia fungsional. Dan biasanya itu dari pikiran. Makanya kita harus menjaga selain makanan, pola hidup juga pikiran kita harus juga dikontrol. Nah, apa sih yang memperburuk keadaan kita, Bun? Kok udah konsumsi ini itu kok nggak sembuh-sembuh? Yang pertama itu adalah cara kita konsumsi obat itu nggak tuntas. Nggak tuntas ini maksudnya gimana? Yang aku pelajari dan yang menjadi catatan aku selama ini buat aku sendiri dan juga teman-teman, apa sih yang membuat kita itu sulit banget sembuhnya? Pertama itu adalah kita konsumsi obat nggak tuntas, karena dokterku pernah bilang, pemulihan atau penyembuhan itu adalah harus tuntas, pengobatan itu harus tuntas, sekitar 2 bulan ataupun 8-10 minggu, tergantung kondisi masing-masing orang. Tapi kenyataannya banyak sekali orang-orang yang menyepelekan hal tersebut. Kadang dokter nih udah memeriksa, udah ada hasilnya, udah dikasih obat-obatan, ini konsumsinya sebelum makan, ini konsumsinya 3 kali sehari. Tapi banyak sekali yang konsumsi itu hanya aku mau konsumsi sekali sehari aja, takut ngaruh ke ginjal atau ke penyakit lain. Sebenarnya dari situ aja udah salah ya, karena kan yang mengetahui kondisi kita itu adalah dokter, dan seharusnya kita ngikutin. Namanya juga kita sakit, kita pemulihan, ya kita harus ikutin. Jangan berpikir ke ginjal nggak ya, atau ke penyakit lain gak sih. Dokter itu kan udah tahu ya, dokter itu punya ilmunya teman-teman. Ini menurut aku sih kayak gitu. Jadi kalau bisa ya rutinin konsumsi obat-obatan, karena dokter itu akan memberikan obat-obatan. Kalau misalnya udah enakan, udah membaik, dokter nggak bakalan ngasih lagi. Palingan jaga pola makan ya. Kamu sambil konsumsi obat jaga pola makan, istirahat yang cukup, kontrol pikiran. Jadi yang membuat kita itu kambuh-kambuhan atau memperparah keadaan kita atau nggak kunjung sembuh, kambuh lagi, yaitu konsumsinya sekali sehari, atau kadang nanti aja deh kalau kambuh, nunggu kambuh. Nah, jadi kan kita itu konsumsi obatnya nggak teratur dan biasanya jangka panjang. Kenapa? Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dia makan sambal, kambuh, konsumsi obat lagi, itu udah nggak benar ya. Itu ternyata udah nggak benar kata dokter aku, dan itu juga yang aku alami dulu. Karena banyak yang berpikir, aku kan lagi konsumsi obat-obatan, jadi aku bebas dong makan apa aja. Kalau kambuh kan ada obat. Ini salah menurut aku pribadi ya, karena aku ngalamin. Dan setelah aku endoskopi itu, pemulihan sekitar 3 bulan, aku turutin benar-benar. Makan aku diterapkan, hanya makan rebusan, kukus, kadang aku panggang ataupun aku pepes. Aku buktikan sendiri, dan konsumsi obat-obatan itu disiplin. Tidur aku disiplin, kemudian segala sesuatu yang aku lakukan disiplin, aku sembuh ya. Jadi jangan salah kalau misalnya kita konsumsi obat jangka panjang juga itu bisa berbahaya, apalagi tanpa resep dokter. Meskipun dokter awalnya udah meresepkan, tapi kalau misalnya kalian langgar, aku nggak mau, takut ini itu akhirnya dikonsumsinya udah 6 bulan masih aja kambuh lagi, akhirnya kan dia konsumsi lagi, beli lagi. Jadi itu menurut aku hanya menghilangkan saja rasa sakitnya, tapi dia tuh nggak mau menuntaskan. Jadi ini beda ya, udah nggak sakit nih perutnya, padahal itu hanya sementara. Nanti kalau besok dia makan sama lagi pasti muncul lagi. Jadi kata dokterku, kenapa kita harus tuntas? Jadi harus tuntas ini benar-benar udah nggak ada sensasi atau udah pulih total, baru kita lepas obatnya, yaitu sekitar 2 bulan atau 10 minggu, 8-10 minggu. Itu sih yang aku tangkap pada saat itu dijelasinnya. Karena ini masih banyak banget ya, masih banyak banget. Biasanya kan jangka panjang ya karena kesalahan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang membuat kita parah, itu makanan-makanan yang kita konsumsi ya. Makanannya apa aja, Bun? Nah, sekarang itu kan lagi banyak banget ya, viral di mana-mana, makanan, minuman, kayak soda ataupun kopi ya, GoFood lah, apalah ya. Aku sih nggak pernah, jujur, aku nggak pernah minum kopi semenjak aku kena lambung. Udah stop bener-bener.
itu yang membuat kita kambuh. Biasanya nih ngelihat teman-teman kita ngorder apalagi junk food. Junk food itu menurut aku ya kurang bagus buat kesehatan kita. Meskipun orang nggak kena lambung, kalau dia konsumsi junk food setiap hari nanti bakalan ada efeknya. Jadi harus hati-hati, apalagi kita yang udah ada kena lambung. Jadi kan junk food ini menurut aku ada banyak sekali kandungan-kandungan yang kurang baik buat kita. Jadi hindari. Aku kan udah sembuh Bon ya, atau aku kan udah nggak ada sensasi makan junk food lagi ya. Junk food ini kan bukan saja makanan kayak mie gitu ya, tapi kayak ayam, sosis, nah itu kan semuanya junk food ya. Dan itu udah ada bahan-bahan tertentu ya, kalau misalnya kita konsumsi berlebihan itu kurang bagus. Jadi saran aku selama kita pengobatan, pemulihan, jauhi junk food. Karena setiap kali banyak yang nanya sama aku, Bunda boleh gak sih kita makan junk food? Junk food itu kurang serat ya, menurut aku ya. Kalau kita konsumsinya jangka panjang ya kurang bagus buat lambung kita, bakal susah dicerna. Kemudian itu ada yang kedua ya, maka dari makanan-makanan kita itu yang membuat kita semakin parah keadaan kita. Membaik sedikit, nyoba-nyoba lagi makanan ini itu yang membuat kita makin parah. Jadi tunggu dulu, tuntas dulu penyakitnya, udah sembuh dulu baru nyobain makanan ini itu pun jangan berlebihan. Dan harus mengenali nih apa aja nih yang nggak cocok sama aku kira-kira, dan makanan apa yang cocok sama aku. Jadi kalian harus mengenali nih ya, meskipun udah sembuh nggak boleh gelagapan mau ini mau itu. Kita itu kan kalau udah sembuh juga pasti masih ada rasa parno, rasa takut. Kalau aku kayak gitu ya, dan aku tuh nggak mau kambuh-kambuhan, makanya ya udah aku makan seadanya aja. Kemudian faktor yang ketiga yang memperburuk keadaan kita adalah faktor stres atau pikiran. Pikiran ini kan bisa karena tekanan dari pekerjaan, ada masa lalu yang tidak bisa dilupakan, ada kejadian fatal, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan atau trauma di masa lalu, itu biasanya sering muncul. Makanya kita tuh sering kena anxiety. Ya, ini pengalaman pribadiku juga teman-teman. Aku tuh anxiety-nya lumayan parah menurut aku pada saat itu. Takut banget, nggak tenang pikiran aku, gelisah terus-menerus. Jadi dengan cara apa yang aku lakukan? Aku modifikasi pola hidupku, aku terapkan olahraga, aku bergabung sama komunitas-komunitas positif. Mungkin setiap orang beda. Ya, ada juga yang melakukan hobinya, kayak misalnya dia hobi masak, hobi jahit, atau hobi nonton drakor. Ya, dia meluapkan semuanya di aktivitas yang dilakukan. Kalau aku pada saat itu, kegiatan-kegiatan positif yang aku lakukan adalah aku ikut yoga, aku ikut senam, aku ikut komunitas lari, jogging, aku ikut kajian-kajian. Jadi itu bisa menenangkan pikiran aku. Jadi aku nggak merasa selalu sendirian. Dan aku selalu berpikir, oh iya, setiap penyakit ada obatnya. Penyakit itu kan datangnya dari Allah. Jadi pasti Allah juga bakal nurunin obatnya. Makanya kita harus selalu positive thinking, ikhtiar, dan jangan sampai kita suka ngeluh. Karena suka ngeluh itu juga bisa memperburuk keadaan kita. Kok aku nggak sembuh-sembuh ya, udah makan obat ini itu. Jadi kalau misalnya dokter ngasih obat juga harus tuntas, jangan terus-terusan mengeluh. Jadi itu adalah yang memperparah keadaan kita, obat. Kemudian yang kedua makanan ya, seperti junk food, mie, bakso, hindari. Dan yang ketiga adalah faktor stres. Faktor stres ini sih yang membuat kita itu sulit banget ya menghindari, atau sulit banget terbebas dari sensasi-sensasi asam lambung. Karena pada saat itu aku itu gastritis yang aku alami, membuat aku Masya Allah banget harus bolak-balik ke dokter minta obat ini itu. Kata dokter, kamu kalau misalnya udah konsumsi obat banyak tapi pikiran nggak dikontrol, sama aja. Jadi teman-teman, ayo kalau mau ikhtiar dengan obat dokter boleh banget. Kalau mau ikhtiar dengan obat tradisional boleh, jahe, kunyit, bisa ditambah serai atau temulawak. Kalau mau ikhtiar dengan obat herbal boleh banget. Yang penting harus disiplin dan harus tuntas. Jangan teman-teman udah konsumsi obat-obatan pengen makan ini tuh disapu bersih, jangan ya. Kita terus disiplin. Jadi menurut aku asam lambung ini mengajarkan kita untuk disiplin, hidup lebih baik, dan agar kita tuh nggak selalu berlebihan. Karena kan ya Allah itu nggak suka yang berlebihan. Dan satu lagi, kalau mau makan ya harus dikunyah halus agar mudah dicerna. Karena kalau misalnya makanan-makanan yang masuk
nggak dikunyah halus itu bakal susah dicerna, jadi membutuhkan lambung kita ya kerja keras lagi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi asam lambung itu bukan yang nggak sembuh. Karena banyak yang nanya asam lambung itu bahaya nggak sih? Menurut aku sih enggak ya. Emang sih pada saat aku berjuang juga pikir, aduh soalnya banyak banget sensasinya, bahaya nggak sih? Ternyata setelah aku bergabung sama komunitas-komunitas, kemudian ngobrol sama dokter, ngobrol sama orang-orang yang udah sembuh dari asam lambung juga, ternyata itu hanya dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang harus kita hindari. Jadi kalau misalnya kalian pengen sembuh, ubah, modifikasi kebiasaan buruk. Kalau misalnya kamu nggak cocok makan ini, hindari, bukannya hindari sementara. Jadi kalau misalnya meskipun udah sembuh harus hati-hati. Ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik ya. Pasti ada, cari solusinya gimana, ya lakukanlah yang kamu sukai. Kalau misalnya aku makan sambal sedikit aja pasti langsung kambuh, jadi hindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Itulah yang membuat kita makin parah atau asam lambung kita kambuh-kambuhan. Kayak gitu ya. Semoga share aku ini bermanfaat, karena banyak sekali yang ngeluh belum sembuh, bunda kambuh lagi. Yuk modifikasi, perhatikan ya, dan terapkan tips dari aku. Emang aku bukan dokter, aku juga hanya sharing berdasarkan pengalaman. Aku hanya ingin memotivasi kalian ya. Semoga cepat pulih kembali dan bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.